Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih unit pesanan S25 Ultra dan S25 Plus akhirnya tiba di studio. Sekarang gua pengen kasih rekomendasi, sebenarnya bukan rekomendasi ya, ini kasih review tipis-tipis casing official baik untuk S25 Ultra ataupun S25 yang non Ultra. Nggak pakai lama, langsung kita mulai. Untuk casing yang pertama ini gue punya kain suitcase. Ini warnanya ada 4 kalau nggak salah. Feel-nya ini enak ya, depan belakang dalam maupun luarnya itu sama-sama enak banget. Kalau luarnya feel-nya tuh kayak megang kulit ya, kayak bahan kulit sintetis. Kalau dalamnya tuh kayak beludru, ini lembut banget dipegangnya. Terus ini juga bisa dibilang hybrid case ya, antara soft case dan juga hard case, tapi lebih ke soft case sih, soalnya dia cukup lentur kayak gini. Langsung aja kita pasang dan dipegangnya enak, nggak licin. Untuk perlindungannya bagian layar ini cukup tinggi ya, jadi aman, nggak kegesek ke layarnya. Dan untuk kameranya sebenarnya ini nggak terlalu menonjol loh ya, teman-teman bisa lihat nih ya, ini ngepas banget ya. Jadi artinya untuk kamera belakang juga aman, walaupun dia pas-pasan tapi at least tidak lebih pendek daripada ring kameranya tuh. Terus untuk tombol ini harusnya clicky ya, karena ini ceper banget tuh ya, enak tombolnya, ini bener-bener ceper banget tombolnya ya. Ini intinya casing yang bisa teman-teman pilih kalau mau terlihat lebih cool, lebih kayak bisnismen ya. Mungkin yang usianya sudah menginjak 30 ke atas mungkin akan cocok dengan casing ini, atau kalau mau yang lebih apa ya, lebih kelihatan anak muda, bisa coba warna-warna yang lain yang lebih menonjol. Casing kedua ini official juga, rugged case. Untuk warnanya cuman ada satu aja, yaitu warna black, dan ini tersedia untuk S25 Ultra maupun yang non Ultra, tapi gue cuman punya yang ultranya aja, jadi kita pasang di yang versi Ultra. Tapi sebelum dipasang kita cobain dulu. Nah, kalau ini lebih ke hard case ya, karena ya masih termasuk lumayan lentur tapi jauh lebih keras dibanding casing yang kain suit tadi. Terus bagian belakangnya ini ada pola garis-garis ini ya, garis-garis vertikal kecil-kecil nih. Kalau kita gesek pakai jari tuh, ada bunyinya seperti itu. Terus di bagian sampingnya dibikin kayak apa ya, kayak kaca, kayak transparan tapi agak-agak burem gitu. Terus ada tulisan Samsungnya di sini. Di bagian sudut-sudutnya ada bagian yang mengangkat, jadi untuk proteksinya harusnya ini bagus. Namanya juga rugged case ya. Ini rugged tapi yang nggak rugged banget, tetap ya kelihatannya masih terlihat elegan ya, masih terlihat formal. Nah, bagian sampingnya ini gua sih ngerasa agak sedikit licin ya, karena nggak ada gripnya gitu. Tapi kalau sudah terbiasa sih harusnya sih aman aja. Dan seperti ini penampakannya. Untuk bagian depan ini juga aman ya, bagian depannya ini cukup tinggi, jadi kalau kita taruh seperti ini nggak akan kegesek layarnya. Di bagian belakang juga pelindungnya sedikit lebih tinggi dibanding yang kain suit tadi, jadi ini juga aman. Apalagi bagian pinggirannya, tepinya ini listnya nih, ini juga cukup tinggi ya gitu. Jadi kalau kegesek seperti ini masih aman, cuman ya memang agak licin aja, jadi bisa diselorotin kayak gini. Nah, dan untuk proteksi pelindungannya, wah ini empuk ya bunyinya. Oke, bunyinya empuk ya, jadi harusnya proteksinya aman. Nah, untuk tombol, wah ini juga sama enaknya kayak yang tadi nih, tombolnya berasa banget tactile, mantep ya. Jadi ini opsi casing yang rugged tapi yang nggak bulky banget ya, nggak yang gede-gede banget, nggak bikin berat. Casing selanjutnya gue punya flip suitcase. Nih salah satu casing andalannya Samsung sejak mungkin 2-3 tahun terakhir ya. Ini juga sama, ada untuk ultra dan non ultra, tapi sayangnya gue cuman punya yang versi ultra aja. Tapi ya setidaknya bisa ngasih gambaran ya, mewakili lah. Nah, untuk casingnya sendiri terdiri dari 3 part ya, jadi bisa dibilang ini kayak casing modular, terdiri dari bumper, kemudian terdiri dari backdoor. Nah, backdoornya ada 2 opsi, ada yang transparan bening, ada yang ini versi kit herring. Nah, untuk pasangnya gue akan coba yang warna yang transparan dulu.
Jadi pasang itu biar gampang. Ini kan agak cukup tricky. Jadi pasangnya tuh kita pasang backdoornya dulu, baru bumpernya. Ini jangan kebalik ya. Ada tombol di sini, ya, sesuaikan aja. Jangan lupa ya baca bismillah. Tuh ya. Sudah terpasang seperti ini dan unik juga nih casingnya. Untuk yang transparan juga cakep. Jadi ini opsi buat teman-teman yang pengen warna asli handphonenya tetap kelihatan dan clean gitu ya. Terus ini bumpernya juga kan warnanya netral ya, warna putih tuh, bersih gitu. Jadi cakep sih. Ya memang dia agak menambah ketebalan handphonenya karena kan bumpernya ini sendiri juga lumayan tuh tebalnya, mungkin ada sekitar setengah senti kali ya. Gitu, terus juga agak nambah berat sedikit, tapi secara looks ini sih jujur gua suka ya. Ini desainnya simpel banget dan warna handphonenya itu nggak ketutupan. Sekarang kita akan coba. Nah untuk copotnya kita dari depan copot ke belakang. Sudut-sudutnya dulu ya, sudut-sudutnya dulu. Nah seperti ini. Kemudian baru backdoornya kita copot. Sekarang kita ganti. Nah teman-teman bisa beli nih ya, macam-macam desainnya nanti kalau udah banyak. Biasanya akan ada animasi lock screen ya, sesuai dengan desain si backdoornya. Nah yang warna putih juga cakep ya. Oh benar tuh, langsung tidak perlu setting apa-apa, langsung lock screennya ada animasinya seperti ini. Next gue punya official clear case. Nah ini sama ada untuk S25 Ultra maupun non Ultra, tapi gue cuman punya yang Ultra aja. Ngomong-ngomong ini beneran hard case ya, jadi nggak ada bagian yang lentur. Dan secara personal gue sendiri kurang suka sama casing yang benar-benar hard case kayak gini, karena gue kayak ngeri gitu ya, takut handphonenya tuh baret gitu. Jadi benar-benar masangnya tricky, ngelepasnya lebih tricky lagi. Sekarang kita akan coba tuh ya, kayak keras gitu, ngeri dah. Kita harusnya pasangnya tuh di bagian ya, ini kan ada area yang full atasnya ketutup rapet, bagian bawahnya ini ada yang bolongnya. Nah biasanya kita pasang di bagian yang ketutup rapet dulu, sudut kiri, sudut kanan, baru bagian bawahnya. Nah cara pasangnya seperti itu triknya. Nah jujur ya, kalau untuk case-nya sendiri sebenarnya cakep. Ini tidak menambah dimensi ataupun bobot secara signifikan. Jadi handphone itu tetap terasa original gitu ya feel-nya. Cuman perlu catatan aja karena ini kan transparan. Nah kalau untuk casing transparan seperti ini, kotoran itu akan mudah terlihat kalau handphone yang kita pakai itu bukan warna putih atau warna terang. Jadi kalau teman-teman misalkan pakai warnanya seperti ini, navy atau warna hitam atau warna-warna gelap, gua sih kurang menyarankan ya, karena ini ada bekas ceplakan lah, ada bekas rambut-rambut halus lah, debu lah, itu bakal sangat kelihatan. Dan kalau yang kalian OCD itu akan ngerasa risih banget ya, karena di handphone itu kelihatan kotor. Tapi kalau untuk warna-warna terang seperti ini, so far so good, aman. Perlindungannya bagian depan ini ya menurut gua apa ya, ya masih terlindungi tapi nggak terlalu tinggi ya gitu, karena ini kan memang casing yang cukup tipis. Terus bagian belakangnya relatif lebih aman untuk kameranya karena ada listnya seperti ini. Terus untuk tombolnya ini kliki juga aman ya, bagian bawah tadi. Nah ini area seperti ini yang bolong, jadi untuk ngecas, untuk nyabut nyolok SIM card gitu ya, slotnya ini nggak usah buka-buka casing lagi. Ya overall sih sebenarnya kalau untuk pegangnya ini enak, terus dilihatnya juga enak, warna aslinya juga tetap kelihatan, dan ditambah lagi dia juga punya ring magnetnya untuk wireless charging. Tapi sekali lagi kalau nggak biasa dengan casing seperti ini yang full hard case, hati-hati karena kalau sering gonta-ganti casing itu agak riskan ya. Nah untuk cabutnya kebalikannya, kita cabut dari bagian bawahnya dulu nih yang ada area bolongnya, sudut-sudutnya kita kanan kiri itu secara perlahan. Ya intinya memang cukup susah ya, pokoknya hati-hati, pastiin teman-teman kalau nyabut casing ini jangan licin tangannya, takutnya jatuh gitu ya. Aduh bener-bener tuh ngeri banget. Akhirnya bisa terbuka. Casing selanjutnya ini favorit gua, terutama kalau teman-teman pakainya yang non ultra. Sebenarnya ada juga buat ultra, tapi kalau teman-teman pakai yang non ultra, ini kan opsi warnanya ada 5 ya kalau nggak salah, sesuai dengan opsi warna handphonenya. Jadi warnanya tuh ada yang netral, ada yang
lebih nyentrik, contohnya seperti ini. Nah, yang gua punya ini untuk S25 Plus. Jadi kita cobanya di yang non ultra. Nah, ini kan silikon ya. Jadi kayak rada-rada mirip kayak karet gitu ya. Terus ini juga hybrid ya, dibilang hard case enggak, dibilang soft case juga enggak. Bagian belakangnya rada keras tapi bagian sampingnya nih lumayan lebih keras ya dibanding bagian backdoornya. Nah, bagian dalamnya tuh. Oh, bagian dalamnya keras seperti itu. Langsung saja kita pasang. Nah, pasangnya juga gampang dan ini tidak menambah banyak untuk dimensi handphonenya maupun bobotnya. Ya mirip-mirip lah kayak kebanyakan silikon case pada umumnya, kayak punyanya iPhone juga mirip. Cuma yang gua mungkin ya concern gua kalau pakai casing silikon seperti ini, bagian belakangnya ini kalau kita kantongin di celana, kantong celana kita misalkan ada kotoran ya kayak rambut lah atau debu-debu. Nah, itu biasanya suka nempel di bagian belakang casingnya, apalagi kalau warnanya itu warna-warna terang, itu lumayan kelihatan ya. Jadi lumayan ya agak pegel lah ngebersihinnya. Tapi secara looks ini terlihat cakep ya, apalagi kalau yang warna-warna terang ini terlihat eye candy banget ya. Di mata tuh benar-benar seger banget. Nah, untuk perlindungannya ini aman. Bagian depannya bumnya tinggi ya. Oke, terus juga dia nggak licin. Bagian belakang juga ini juga tinggi, pelindung kameranya. Terus untuk feel megangnya tergantung tangan ya. Kalau tangan kita lagi di tempat AC ini agak lumayan licin, tapi kalau tangan kita lagi keringetan ya otomatis jadi keset ya, ngikutin kondisi dari kulit tangan kita. Nah, untuk lubang-lubangnya juga ini lumayan agak dalam ya, tapi masih relatif aman, masih relatif lega. Jadi harusnya nggak nyangkut nih kalau kita pakai chargeran yang ujung portnya itu lumayan tebal. Selanjutnya, ini varian baru di S25 series ya. Ini casing kerjasama dengan Crocs, tapi sayangnya ini cuma untuk versi non ultra aja. Kalau untuk ultra ya mungkin penggunanya lebih ke businessman, ke profesional, nggak mau yang begini. Jadi ya dibikinnya cuma untuk yang non ultra aja. Nah, ini lengkap dengan ada pinnya atau G-Beads-nya ya kalau bahasanya dari Crocs itu. Jadi ini bisa ditempel nih, by default kita dapat 2. Jadi kita langsung taruh aja seperti ini. Mungkin bisa beli lagi ya, ini bisa beli di Crocs-nya atau beli di e-commerce itu banyak ya. Kalau di Crocs-nya kan mahal. Kalau beli di e-commerce paling ya 20 ribuan lah satunya gitu, paling mahal juga 50 ribu, tapi harusnya sih di bawah itulah. Dan untuk warnanya setahu gue cuma ada warna ini aja sih, satu aja. Dia bahannya juga sama silikon tapi tebel nih, ibaratnya gue sih ngeliatnya kayak sendal Crocs ya, mirip lah gitu, bener-bener jati dirinya Crocs. Karena ini silikon jadi pasangnya gampang. Terus juga nah untuk typical feelingnya ini ya otomatis sangat mengubah handphonenya itu sendiri, karena selain tebel ini juga ya gimana ya, jadi kelihatan kayak nggak berbentuk gitu sih. Pokoknya itu udah nggak kebayang lah bentuk asli handphonenya seperti apa gitu ya. Cuman ya lucu aja. Terus bagian sampingnya ini dibikin ada patternnya, ada gerindil-gerindilnya, jadi ini keset banget di tangan, enak ya, nggak licin. Terus ada kayak ininya nih, talinya gitu, jadi kalau kita pegang kayak gini mungkin ya buat pegangan tuh. Kalau tangannya kecil sih lolos sih gitu. Tapi ya at least bisa buat pegang kayak gini aman. Nah, untuk tombolnya ini lumayan dalam ya. Nih, tuh bunyinya kayak gini. Tapi enak, tetap enak dipegangnya. Untuk keamanan ya pasti aman banget lah. Namanya casing tebal begini. Tuh, ya. Bagian depan, bagian belakang apalagi. Kalau jatuh pun ini kayaknya membel sih harusnya. Gitu ya. Intinya ini buat cewek-cewek mungkin akan suka ya dengan casing ini karena lucu, unik, beda dari yang lain. Yang terakhir, nah ini sebenarnya bukan dari Samsung ya, mirip kayak tadi brandnya Crocs gitu ya. Nah, kalau ini dari Spigen, tipenya itu Enzo Aramid. Jadi ini adalah casing karbon, tapi karbonnya itu bukan yang benar-benar tipis 0,3 mili, 0,4 mili, bukan ya. Ini lumayan masih ya lumayan tebel lah. Terus bagian belakangnya keras banget, tapi bagian sampingnya ini masih lentur. Langsung saja. Oh ya, ini dia ada magnetnya juga nih. Harusnya sih magnetnya kencang. Gitu, kita pasang. Nah, karena bagian sampingnya tepinya ini lentur, jadi masangnya juga enak. Wah, ini juga oke sih ya.
ini memberikan feel yang berbeda ini casing ya. Memang lumayan tebel, jadi ini mirip kayak flip suitcase ya. Ketebalannya agak sedikit bulky ya, terutama kalau untuk lebarnya tuh makin susah dijangkau dengan satu tangan. Bobotnya nambah ya agak-agak lumayan lah ya, tapi kebayar sih menurut gua dengan tampilannya yang ini kelihatan lebih maco. Ini cocok sih buat cowok ya. Karbonnya itu nggak yang bener-bener karbon hitam gelap gitu, dia kayak abu-abu tua gitu ya. Nah untuk tombolnya dia tipis dan tactile, mirip kayak casing official dari Samsung. Terus untuk lubangnya ini juga lumayan dalam tapi lega ya, lebar, jadi harusnya aman untuk colokan yang lumayan tebel. Terus bagian depannya bumnya juga lumayan lah, ini melindungi. Bagian belakangnya juga sama ya, ini juga melindungi ya. Jadi kalau teman-teman pengen casing yang beda, yang lumayan protektif tapi looksnya itu terlihat lebih maco, nah bisa coba si Enzo Aramid dari Spigen ini. Oke, that's all. Itu tadi beberapa official case yang sudah kita coba bareng-bareng. Kalau ditanya mana yang favorit, jujur gua bingung karena ini casing yang bagus-bagus semuanya. Tapi yang ya biar lebih gampang ini deh, yang biasanya gua hindari adalah pertama ini yang clear case biasa, karena dia full hard case, pasangnya agak ribet, gantinya juga agak ribet, dan kalau handphonenya gelap itu ini gampang kelihatan kotor. Tapi kalau handphonenya putih ini cakep banget, tapi gua kurang suka. Jadi opsi yang mungkin akan gua pilih ya nih yang flip suitcase, tapi gua akan pilih nanti cari backdoornya yang lebih cakep ya, yang lebih rame. Terus opsi kedua ini Enzo Aramid, ini juga cakep, kelihatan maco banget. Dan opsi ketiga ya ini kalau untuk Ultra ini casingnya kelihatan lebih mature ya, lebih dewasa, lebih kayak ke bapak-bapak, sesuai dengan usia lah kayak gitu. Nah kalau teman-teman mana yang lebih suka, silakan kasih pendapatnya di kolom komentar. Dan untuk harganya, link pembeliannya seperti biasa gua taruh di deskripsi. Terima kasih.